Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Utara dengan fasilitator Wardoyo SPD dan pengajar praktik Sylvia Anggraini akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Fitri Damayanti, asal instansi SMA Negeri 1 Bukit Kemuning, dan rekan saya, Susianti dari SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. dan rekan saya, Meta Yulia, asal SMK Negeri 1 Bukit Kemuning. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Meta. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang. Apa kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Meta. Bu Meta sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Hari ini Bu Fitri akan melaksanakan coaching. Iya, rencananya seperti itu. Saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Susi. Oh iya, oke Bu Fitri. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan memberikan penilaian antara coach dan coaching sesuai dengan rutin penilaian. Tapi sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya Silakan Ibu. Terima kasih Bu Fitri. Dari pelaksanaan coaching ini akan senilai sesuai dengan rutin penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur peta? Kemudian, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Dan apakah coaching sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan? Apakah kunci dari jawaban tersebut bisa memberikan jawaban untuk menemukan permasalahannya? Nah, jangan lupa Ibu nanti menyesuaikan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan proses coaching yang dimulai. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, Bu Fitri. Baik, silakan Ibu. Ya, yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan nanti dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengar secara aktif dan pertanyaan berbobot Ibu Meta. Oke, mendengar secara aktif dan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan itu apa? Itu tadi aja Bu, pertanyaan yang berbobot dan juga mendengar secara berbobot. Mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu Fitri, indikator apa? Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu sendiri capai. Saya berharap dari coaching ini Ibu Susi dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Baiklah, terima kasih Ibu Fitri. Ibu Fitri silakan melaksanakan coaching. Baiklah. Dan saya akan memberikan penilaian antara coach dan coaching sesuai dengan rutin penilaian. Setelah ini kita akan berbincang-bincang lagi. Baik, terima kasih Bu Meta. Sama-sama Ibu Fitri. Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Oke, Bu Susi, dari judul coaching sudah kita buat. Ada permasalahan apa yang Ibu sampaikan kepada saya, dan Ibu Susi mengharapkan apa dari proses coaching ini? Baik Bu Fitri, yang saya ingin bicarakan pada coaching kita pagi ini yaitu tentang kedisiplinan siswa saya di sekolah. Di mana siswa saya ini sering bolos di waktu pelajaran. Tentunya tujuan dari coaching ini yaitu saya mengharapkan agar siswa saya ini bisa aktif kembali seperti biasa kehadirannya. Seperti itu. Ibu Susi, ceritakan lagi secara detail pada saya keaktifan dia di dalam kelas yang menjadi bermasalah bagi Ibu Susi itu seperti apa? Dia itu awalnya rajin banget. Nama anak itu Dakia. Oke, dan kemudian dia itu pertama masuk awal semester rajin, setelah lama-kelamaan kok dia sering bolos. Jadi saya ada beberapa guru yang tadi yang melaporkan kepada saya karena saya sebagai wali kelas anak ini sering tidak hadir di jam pelajaran khususnya matematika. Nah, kemudian setelah saya cek anak ini, saya tanyakan kepada temannya, dia sering main game.
Seperti itu. Dia ngomongnya sekolah dari rumah, ternyata dia tidak sampai ke sekolah. Oke, baiklah Bu Susi. Kalau menurut pembelajaran secara idealnya, kalau kita buat skala dari 5 sampai dengan 10, kira-kira anak ini sekarang berada di posisi berapa ya Bu Susi menurut Ibu Susi? 5 ya, oke. Nah, kalau sekarang dia berada di skala 5, setelah kita melakukan coaching ini, Ibu Susi mengharapkan dia berada di level berapa? Tentunya saya mengharapkan level 7, 8, bahkan 9 mungkin ya. Kalau 10 mungkin sudah maksimal banget ya Bu, untuk pencapaian seperti itu. Oke. Dari semua permasalahan Ibu Susi ceritakan pada saya tadi, Ibu Susi sudah memiliki langkah-langkah atau triks untuk menyelesaikan atau untuk mencapai perubahan pada anak tersebut. Ya tentu saja saya langkah-langkah dan saya akan memanggil orang tuanya. Kemudian setelah itu saya akan menyelesaikannya melalui guru BK seperti itu. Nanti saya akan berkolaborasi dengan guru BK untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada. Oke, dari langkah-langkah Ibu itu yang sudah Ibu ceritakan pada saya, menurut Ibu membutuhkan dukungan atau support pihak lain tidak untuk membantu Ibu menyelesaikan permasalahan ini? Ya, tentunya dukungan dari guru bidang studi yang mengajar di kelas itu, kemudian guru BK seperti ini, dan orang tua si anak. Oke, kalau saya mendengar langkah-langkah yang akan Ibu Susi lakukan, saya melihat sudah ada tindakan yang nyata ya Bu ya. Oke Bu Susi, dari semua langkah yang sudah Ibu Susi ceritakan tadi, kapan kira-kira itu akan direalisasikan atau dilakukan? Mungkin secepatnya ya Bu, karena lebih cepat lebih baik, karena kalau kelamaan nanti anak itu malah jadi memburuk. Jadi dia tidak aktif, yang tadinya dia ingin meningkat malah kelamaan akhirnya jadi buruk. Iya. Bu Susi, dari percakapan kita ini, apa sih yang Ibu Susi rasakan dari coaching kita ini? Itu yang saya rasakan, saya sedikit tegang sama apa yang ada di permasalahan yang saya alami. Saya mau berbagi dengan Ibu Fitri, dan Ibu Fitri sudah sharing dengan saya bagaimana ke depannya. Tentunya saya sudah sedikit lega lah bisa melakukan yang kedepannya lebih baik. Alhamdulillah kalau itu bagus sekali Bu Susi. Dari proses coaching ini saya pun merasa senang karena Bu Susi mau berbagi cerita kepada saya. Saya berharap dari semua harapan Ibu Susi mengenai anak tersebut dapat terjalin dengan baik ya Bu ya, dan anak tersebut bisa mengalami perubahan yang sesuai seperti Ibu Susi harapkan. Semoga saja Bu. Tetap berproses menjadi lebih baik ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Sudah Susi. mau sharing dengan saya. Sama-sama Ibu Susi. Bagaimana hasil coaching tadi? Ya Alhamdulillah Bu Meta, dari proses coaching dengan Bu Susi tadi, saya melihat dia sudah sedikit lega dan merasa senang karena sudah berbagi cerita dan permasalahan kepada saya. Baiklah, alhamdulillah Ibu Fitri ya sudah menemukan solusi ya dari coaching tadi ya. Alhamdulillah Bu Susi sudah berbagi. Di sini saya akan bertanya lagi, ada beberapa pertanyaan. Indikator tercapai Ibu dalam melaksanakan coaching tadi apa itu? Ya, indikator yang saya harapkan tadi adalah mendengar secara penuh dan juga pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Fitri. Bagaimana catatan dalam untuk mendapat kompetensi tersebut? Oke, saya dengan Ibu Susi melakukan langkah-langkah dengan menggunakan alur kita Bu Meta. Yaitu pertama tadi sebelum melakukan coaching lebih dalam, saya menanyakan tentang tujuan, lalu saya menanyakan tentang identifikasi masalah Bu Susi sendiri seperti apa, lalu saya melaksanakan rencana aksi untuk Ibu Susi seperti apa dia akan melakukannya, dan juga alur yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, tadi saya sudah mengamati hasil dari coaching yang dimana Ibu Fitri sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Terima kasih Bu Fitri. Kedepannya kita akan berbincang-bincang lagi permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih Bu Meta. Di sini Bu Fitri ya. Terima kasih. Demikianlah tugas kelompok kami mengenai praktek coaching pada hari ini. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini akan memberikan kebaikan pada kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jalin kolaborasi